sama waktu bayi itu dirawat di pedesaan sama siapa? Sama siapa? Diulang lagi soalnya itu banyak yang ngomong. Waktu bayi ada segerombolan, ada orang-orang Bani Sa'ad, salah satunya Halimah. Bani Sa'ad waktu itu lagi kekeringan, lagi tidak panen, jadi kekurangan makanan. Anda lihat, perhatikan, lagi kekurangan makanan. Mereka biasa merawat bayi-bayi orang Arab. Orang-orang Bani Sa'ad yang lagi punya anak, kan kalau yang menyusui, kalau tidak punya bayi bisa menyusui nggak? Bisa nggak? Misalkan mamahnya siapa? Hah? Anak nggak punya bayi, ada air susu nggak? Enggak. Otomatis yang punya bayi yang mau menyusui. Nah, orang-orang Bani Sa'ad yang punya bayi, mereka pergi bersama-sama ke Mekah dengan mengendarai unta dan keledai. Untuk apa? Untuk mencari bayi orang Mekah supaya bisa merawatnya dan mendapatkan apa? Uang, mendapatkan hubungan. Pergilah mereka bersama-sama. Halimah pergi dengan suaminya yang namanya Haris dan juga anaknya. Digendong anaknya, kan lagi punya bayi. Cuman mereka mengendarai keledai yang kurus, sama mengendarai unta yang sudah tua, yang air susunya sudah tidak keluar karena saking miskinnya. Halimah itu miskin. Di perjalanan si bayinya nangis terus. Kenapa nangis? Karena nggak dikasih air. Karena air susu Halimahnya nggak keluar, karena kurang makan. Kan yang menyusui itu ya harus banyak makan supaya air susunya banyak. Di perjalanan teh terus aja bayinya nangis. Nah, sampai susah tidur karena lapar. Mereka di belakang rombongan karena untanya udah tua, keledainya juga udah tua. Mereka di belakang terus. Sampai di Mekah, mereka masuk ke mencari orang-orang Mekah yang punya bayi supaya bisa dirawat bayi. Halimah sama suaminya Haris datang ke rumah Rasulullah, ke rumah Aminah. Oh, ini ada bayi. Pas ditanya-tanya ternyata bayi itu bayi yang tidak punya ayah. Maka kata Halimah, gimana mau dirawat juga, nanti siapa yang memberi upah? Bayi ini mah sudah tidak punya ayah. Kan yang memberikan upah kan biasanya ayahnya ya. Misalkan di rumah dirawat, yang berusahanya misalkan ayah. Nah, kan bingung mau siapa ini yang mau mengasih upah karena ayahnya sudah tidak ada. Maka pergilah Halimah tak jadi merawat Nabi Muhammad karena siapa yang akan membayar? Cari lagi orang-orang yang lain sudah mendapatkan bayi untuk dibawa ke Bani Sa'ad perkampungan. Halimah mah nggak dapat bayi. Nggak dapat bayi, gimana dia? Nggak akan dapat uang tuh. Sampai dicari semua, nggak ada bayi yang bisa dibawa. Tinggal seorang bayi, siapa? Rasulullah tinggal Muhammad. Ini gimana ya? Nggak ada pilihan. Udahlah, daripada pulang nggak membawa anak, nggak membawa bayi, itu aja lah. Anaknya Aminah aja. Datang lagi Halimah ke rumah Aminah. Mana bayinya? Biar saya rawat lah. Dan udah nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah. Datang, pas diambil itu bayi, siapa bayi tadi itu? Muhammad, dikasih bayi. Mas Milan.
ini teh kenapa bayi teh ringan banget. Tapi bukan kurus, bukan. Bayinya mah bagus, sehat. Tapi ringan. Kenapa ini teh ringan? Itu karena keberkahan. Terus pas sudah ringan, Aminah mau memberikan susu. Kan tadinya susunya mah nggak ada ya. Anaknya sendiri kan nangis. Soalnya nggak keluar air susu. Tapi pas dikasih ke Nabi Muhammad, air susu Halimah jadi banyak. Di sini pernah nyusu ke mamanya? Pernah, mamanya juga ya. Hah? Rasulullah ya Nabi Muhammad menyusu ke Halimah, wah sampai kenyang. Apa? Sampai kenyang. Yang aneh kata Halimah, kenapa air susu saya jadi banyak? Sampai kenyang. Sampai Rasulullah langsung kenyang. Disimpan. Rasulullah kan masih bayi, masih lucu. Sudah Rasulullah dikasih, anaknya yang tadi nangis terus ya di perjalanan. Bisa dikasih air susu. Sampai anak Halimah juga kenyang. Mereka tertidur pulas. Terus suami Halimah, Haris, melihat unta yang tadi sudah tua. Ternyata yang tadinya air susu di unta itu sudah tidak ada, jadi penuh. Susu untanya jadi banyak. Itu datang keajaiban. Kenapa datang keajaiban? Karena merawat Rasulullah. Itu teh baru di perjalanan. Maka Halimah bisa minum, Harisnya suaminya bisa minum sampai kenyang. Karena sudah kenyang, mereka tertidur dengan pulas. Tibra pagi-paginya mereka pulang ke Bani Sa'ad, ke perkampungan. Tadinya kan si unta sama si keledai itu udah pada tua ya, pelan tanya. Tapi pas pulang jadi paling cepat. Kan aneh ya. Ya orang-orang yang lain teh yang tadinya barang, apa itu bisa cepat? Maka ditanya, apakah itu keledai dan unta yang tadi yang kemarin dibawa? Kata Halimah, iya. Tapi kenapa bisa cepat? Nah itulah keajaiban dari Allah, keberkahan. Sampailah ke perkampungan paling duluan. Nah di perkampungan mereka merawat domba. Pas melihat domba-domba mereka kan lagi kekeringan ya. Pas dia melihat Halimah sama suaminya, domba-dombanya pun jadi gemuk. Susunya banyak. Kalau dulu di sana yang diperas itu bukan sapi, tapi domba sama unta. Ada ini. Dombanya juga jadi banyak kayak susunya. Terus ladang yang mereka tanami jadi subur. Kenapa jadi pada aneh? Kan domba kalau waktu dulu, kalau sekarang kan domba pakai kandang ya. Yang punyanya itu nyari rumput terus dikasihin ke domba. Kalau dulu enggak, dombanya yang dibawa ke padang rumput. Dibawa dombanya. Domba-domba milik Halimah pada gemuk. Kemudian orang sekitarnya yang lain, yang orang kampung lain pada kurus. Maka anak-anak kenapa? Maka sama orang-orang di kampung itu si domba-dombanya dibawa berbarengan sama domba-domba milik Halimah. Makanya di situ, mainnya di situ dari pagi sampai sore. Tapi pas pulang, domba Halimah pulang ke kandangnya punya Halimah dan Haris. Domba yang lain pulang juga ke kandangnya. Tapi domba yang lain tetap kurus. Domba Halimah gemuk. Kenapa coba? Karena berganti sisa Nabi Muhammad. Karena apa? Karena merawat Rasulullah. Jadi penuh keberkahan. Jadi kalau hikmahnya, kalau kalian taat kepada perintah Allah, kalian dekat dengan Allah, berjuang di jalan Allah, maka Allah bakal memberikan apa? Berkah. Jom di sini yang nggak sholat subuh, dan masih subuh, harus subuh.
Nah itu teh, kalau kalian suka melanggar perintah Allah, itu bakal dijauhkan dari keberkahan. Maka harus senantiasa harus ya makanya harus taat ya. Yang paling utama harus dijaga apa? Ya itu. Jadi Rasulullah dirawat di Bani Sa'ad waktu usia 2 tahun kan waktunya dipulangkan. Tapi karena Halimah merasa penuh keberkahan dan juga sudah sayang ke Nabi Muhammad, pas dipulangkan ke ibunya dipinta lagi. Kalau yang lain biasanya udah 2 tahun udah dipulangkan ke orang tua. Kalau Rasulullah enggak, pas sama Halimah sama Haris dibawa ke Mekah, dikasih rawat lagi ya sama saya. Kalau bahasa Indonesia ya, biasanya yang rawat lagi. Kalau di sini mah takut kena penyakit, diolot terus, dibujuk terus, sampai kata Aminah ibunya, yang nggak apa-apa rawat lagi aja Muhammad. Dibawa lagi. Jadi Nabi Muhammad nanti dirawat di Bani Sa'ad di Arab Badu itu selama berapa? 4 tahun. Jadi selama 4 tahun Rasulullah dirawat di Bani Sa'ad. Nah segitu dulu, nanti bersambung ke ya ada kejadian apa? Pembelahan dada. Pembelahan dada. Rasulullah di seorang Rasulullah usia 4 tahun dadanya dibelah sama siapa? Sama Malai. Ambil hatinya dan dicuci sama air zam-zam. Iya. Kali ini supaya dibersihkan dari keburukan. Jangan nggak mati itu kan. Karena yang melakukannya adalah malaikat disuruh oleh Allah supaya dibersihkan dari keburukan. Maka hati Rasulullah itu selalu bersih. Kalian tulis di kertas ya. Ya. Kamu kirim ke grup ya. Tugasnya ini. Karena sebentar lagi akan ada UTS.